Alhamdulillah. Untuk saya simpulkan berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu realiti ilmu dan agama di sebalik tabir, iaitu kita panggil di tirai besi lah. Program-program keagamaan untuk mereka ini tetap dilaksanakan. Kenapa program keagamaan diletakkan di bawah program pemulihan? Saya kira program keagamaan adalah satu program yang mana mampu untuk mendidik maupun memberi satu sinar baru kepada mereka yang merasakan mereka ini dah tidak ada harapan di dalam masyarakat. Jadi dengan mengikuti program-program keagamaan di penjara maupun di pusat koreksional, memberi sinar, memberi harapan baru, kita menghulur tangan kepada mereka untuk menarik mereka supaya terus untuk berada di landasan yang mana sebelum ini mereka terpesong, jatuh di landasan, dibiarkan, dianiayai, diabaikan, maka mereka akan terus hanyut. Jadi apabila mereka ini masuk ke dalam penjara dan mengikuti program-program keagamaan, sedikit sebanyak memberi harapan, sinar kepada mereka untuk menjalani kehidupan beragama sebagai seorang Muslim. Dan kita sebagai masyarakat, jangan orang kata memandang mereka dari sisi ataupun sudut pandang yang negatif. Kita kena melihat mereka dari sisi sudut pandang yang positif dan memberi kepercayaan kepada mereka, memberi harapan kepada mereka untuk supaya mereka tidak kembali ke jalan yang lama. Saya sebagai aktivis anak begitu kan, kami promosikan hak anak dan bagaimana kami bekerja dalam perlindungan anak yang berpakti dengan hukum. Pesannya satu, teman-teman, anak-anak ini mereka masih punya hak untuk kesempatan kedua. Mungkin mereka memang dulunya pernah punya pengalamannya buruk gitu kan. Dan bukan berarti mereka buruk seterusnya, buruk selamanya, karena mereka punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Yaitu jangan memberi stigma negatif terhadap orang-orang yang baru keluar dari penjara atau mereka yang sedang berada di dalam lembaga permasyarakatan seperti itu. Karena belum tentu mereka lebih buruk daripada kita. Kita hanya tidak mengenal mereka dengan lebih baik. Ketika kita datang, kita masuk, kita mau bersosialisasi dengan mereka, kita mau membaur dengan mereka, kita akan mengenal mereka lebih baik. Kita tahu bahwa mereka punya sisi-sisi positif yang kadang bisa menjadi refleksi bagi kita. Kemudian juga pesan dari saya juga untuk jangan diam, karena kadang kita melihat, saya tidak memberikan stigma negatif seperti itu, tapi tetangga saya memberikan stigma negatif, urusan dia, tetangga saya, bukan saya, seperti itu. Nah, ketika diam, kita itu sebenarnya turut mendukung stigma negatif itu untuk dijatuhkan kepada mereka. Ketika ada stigma negatif mulai muncul di masyarakat, apakah kita akan memberikan suara pembanding yang sebagai penawar dari perspektif negatif itu? Karena dengan diam bukan berarti kita bisa lepas dari tanggung jawab itu, tapi kita masih punya tanggung jawab untuk melawan stigma negatif itu. Jangan berhenti dengan jangan tidak memberi stigma negatif kemudian kita diam saja, tapi kita harus lawan kalau ada stigma negatif. Terima kasih.